Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang bagian-bagian pohon kelapa dan manfaatnya. Lalu kita akan melihat tahapan pembuatan minyak kelapa. Mari langsung kita mulai. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Namun, tanaman kelapa ini juga bisa tumbuh di dataran tinggi ya. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Dia sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kita akan melihat bagian-bagian dari pohon kelapa dan manfaatnya. Mari kita mulai dari bawah nih, akar. Ini fungsinya mencegah erosi tanah atau banjir, lalu dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Yang kedua, batang digunakan sebagai bahan bangunan. Ini bisa tiang bangunan ya. Digunakan juga sebagai jembatan dan bahan kerajinan tangan. Lalu yang ketiga, daun. Ini digunakan sebagai sapu lidi. Lalu barang anyaman seperti ketupat dan hiasan pernikahan. Digunakan juga sebagai pembuatan atap rumah. Ini di desa-desa ya. Lalu yang keempat, bunga. Ini sebagai bahan pembuatan cuka dan obat tradisional. Selain itu, juga sebagai bahan kerajinan tangan. Yang kelima, buah kelapa. Dalam buah kelapa ini ada bagian-bagiannya lagi, yaitu sabut kelapa. Ini digunakan sebagai bahan keset, sapu, dan bahan bakar. Lalu tempurung kelapa. Ini digunakan sebagai bahan arang, karbon aktif, dan kerajinan tangan. Lalu ada daging buah. Ini yang enak-enak ini ya. Ini diolah menjadi kopra, minyak kelapa, santan, kelapa parut kering. Yang berikutnya air kelapa. Ini bahan minuman. Ini sering kita kenal dengan nama es kelapa ya. Lalu sebagai bahan cuka dan nata de coco. Itu dia bagian-bagian dari pohon kelapa. Selain dari bagian-bagian ini, manfaat lain tadi sudah disebutkan, yaitu mencegah erosi supaya tidak terjadi banjir, terutama di daerah pantai ya. Lalu juga sangat berperan dalam menjaga udara supaya tetap bersih. Jadi pohon kelapa akan menyerap udara berpolusi. Setelah proses fotosintesis akan digantikan dengan oksigen. Itu sebabnya kelapa ini sering disebut juga sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya sangat banyak dan dia bisa tumbuh di berbagai tempat. Sekarang kita akan melihat tahapan pembuatan minyak kelapa. Kelapa ini buahnya. Lalu buahnya ini akan mengalami proses pengupasan, jadi pemisahan sabut kelapa dengan tempurung kelapa. Kemudian penjemuran. Setelah mencapai tingkat kekeringan tertentu, akan dimasukkan ke mesin pengepresan kelapa. Di sini akan terpisah ampas kelapa dan dihasilkan minyak kelapa yang kemudian akan dikemas dan dipasarkan. Ini tahapan pembuatan minyak kelapa secara modern ya. Kalau secara tradisional ada tahapan tersendiri. Setelah mengetahui bagian-bagian pohon kelapa dan tahapan pembuatan minyak kelapa ini, kita jadi mengerti bahwa banyak sekali jenis pekerjaan yang memanfaatkan tanaman kelapa. Yang pertama itu petani kelapa. Mereka menanam, merawat pohon kelapa. Kemudian buahnya akan dijual. Tentu di sini ada pekerjaan seperti sopir truk pengantar buah kelapa. Lalu pada proses pembuatan minyak kelapa ini akan ada pekerja pengemasan minyak kelapa,
yang tadi pekerja pengupasan sabut kelapa, dan juga pekerja-pekerja yang mengurus di pabrik pembuatan minyak kelapa ini. Lalu ada juga penjual minyak kelapa. Selain itu ada juga pekerjaan yang berhubungan dengan perajin, karena tadi bagian-bagian pohon kelapa ini bisa dibuat sebagai kerajinan tangan. Seperti perajin keset ya, terus kerajinan tangan lainnya. Lalu ada penjual hasil kerajinan tangan tersebut. Kemudian ada juga pekerja bangunan yang memanfaatkan pohon kelapa yang sudah diolah sedemikian rupa, misalnya untuk menjadi tiang bangunan. Jadi sekali lagi, pohon kelapa banyak sekali manfaatnya sehingga sering disebut sebagai pohon kehidupan. Tadi manfaatnya banyak dan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan kelapa ini juga sangat banyak. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, ingat untuk tetap semangat ya.